My Lecture, My Husband by Kit Licious. Hari demi hari pun berlalu, dan dokter Tenadia bilang gue dinyatakan boleh untuk terbang. Setelah melewati perjalanan panjang dan melelahkan, gue akhirnya sampai di Amsterdam bersama ayah mertua gue. Beliau cukup banyak membantu gue selama berada di dalam pesawat. Beliau bahkan banyak bercerita mengenai suami gue. Melihat suami gue dalam bentuk nyata saat ini membuat gue merasa senang bukan main. Gue gak bisa bayangin bagaimana cinta yang nunggu rangga sampai ratusan purnama. Satu purnama aja cukup berat untuk gue. Gue mengerti bagaimana perasaannya saat menuliskan kata "Finally I found you" di dalam buku hitam miliknya yang ada di tas gue dan menjadi hiburan tersendiri untuk gue selama di pesawat. Gue hanya mengulum senyum melihat dia yang sedikit salah tingkah saat gue dan ayahnya berjalan beriringan. Dia mengambil koper yang berada di tangan ayahnya dan memeluknya. "Gimana perjalanannya ya?" tanyanya dengan formal. Gue merutuki suami gue yang masih saja kaku bahkan dengan ayahnya. "Ayah sih gak masalah, cuma ayah kasihan sama istri kamu," kata ayah mertua gue yang membuat perhatian dia teralihkan ke gue. Dia memeluk gue dengan erat, yang gue balas gak kalah erat. Gue udah gak bisa menahan rindu yang bertumpuk selama 1,5 bulan terakhir ini. "I'm home," kata gue sambil mengeratkan pelukan gue. Dia adalah rumah gue, tempat gue untuk pulang, dimanapun itu. 3 bulan kemudian, suara notifikasi email membuat gue mengambil handphone gue dengan tangan gue yang terbebas, sementara suami gue sedang menggenggam tangan gue. Lihat wajah gue yang berubah menjadi tidak enak, membuat suami gue langsung bertanya kenapa. "Perkuliahan saya dimulai bulan depan. Hidup adalah pilihan. Dan gue sekarang sedang berada di dalam posisi untuk memilih." Gue kini mengerti bagaimana perasaan suami gue saat dia harus memilih di antara gue atau studinya waktu itu. Sekarang gue harus memilih untuk menjadi mahasiswa dan meneruskan beasiswa, tetapi 3 anak gue akan diurus sama nyokap dan salah satu saudara gue yang lain, atau gue melepaskan beasiswa gue. Pilihannya gak ada yang enak memang, tapi gue harus tahu apa yang gue prioritaskan saat ini. Kuliah dalam keadaan hamil besar dan juga mempunyai 3 bayi tidak terdengar seperti ide yang bagus. Sudah beberapa hari ini, suami gue bilang kalau gue harus memikirkannya secara baik-baik akan keputusan yang akan gue ambil. Dengan segala kemungkinan dan resiko yang gue dapat, akhirnya gue pun membulatkan keputusan. "Saya akan lepas beasiswa saya, Mas," kata gue yang membuat suami gue menatap dengan pandangan ragu. "Kamu yakin?" tanya dia. Gue menganggukkan kepala gue dengan mantap dan menatap suami gue penuh dengan keyakinan. "Saya pergi ke sini untuk ada di samping Mas, bukan untuk kuliah. Meskipun memang awalnya saya juga ingin menuntut ilmu di luar negeri, tapi saya sadar sekarang prioritas saya adalah mereka," kata gue sambil mengusap perut gue yang sudah sangat membesar. Alasan gue pergi ke sini adalah untuk berada di samping suami gue. Dari awal, gue gak pernah mengimpikan untuk dapat menuntut ilmu di luar negeri, meskipun pada kenyataannya gue bisa. Berbeda dengan suami gue yang memang sudah mengimpikan hal ini sejak lama. Tes beasiswa waktu itu pun karena tawaran suami gue agar kami bisa bersama di negara tujuan studinya. "Apa kamu gak ngerasa semua perjuangan kamu sia-sia?" tanya dia masih dengan nada yang cukup khawatir, yang begitu kentara. Karena sekali gue melangkah untuk mengambil keputusan, gue tahu gue gak akan bisa melangkah mundur. Meskipun sayang karena harus melewatkan beasiswa yang banyak orang idam-idamkan setelah melewati serangkaian tes yang cukup panjang, tapi gue percaya kalau apapun yang kita lakukan itu gak sia-sia. Seperti gue dapat menambah wawasan dan menjadi lebih dekat dengan suami gue karena persiapan tes beasiswa itu misalnya. "Semuanya gak ada yang sia-sia, Mas," kata gue dengan cukup yakin, yang membuat dia mengembangkan senyum penuh kelegaan dan memeluk gue. Meskipun gue gak terlalu bisa merasakan hangat tubuhnya lagi,
Karena kehalang perut gue yang membesar, gue tetap menyukai saat-saat seperti ini. Saya emang gak salah milih, kata dia yang membuat gue mengulum senyum. Dari awal mas gak pernah milih saya mas, ingat? Tanya gue setengah menyindir. Saya ralat kalimat saya. Tuhan gak salah dalam menjawab doa saya. Emang mas berdoa apa? Suami gue cuma tersenyum. 2 minggu menjelang tanggal yang ditentukan untuk persalinan gue menjalani perawatan di rumah sakit. Itu semua karena gue udah gak sanggup untuk beraktivitas yang disebabkan oleh kehamilan. Keberangkatan nyokap pun dipercepat, sedangkan suami gue gak bisa setiap saat ada di samping. Dia udah cukup sering bolos kuliah karena gue dirawat. Padahal gue baru hamil 7 bulan lewat, dan rencana persalinan gue pun pada bulan ke-8. Tapi gue udah gak bisa beraktivitas sama sekali selain berbaring. Operasi persalinan berjalan lancar dengan suami gue yang berada di samping gue, hingga gue bisa mendengar suara tangisan bayi-bayi yang membuat gue meneteskan air mata. Rasanya begitu lega, perjuangan gue sampai ke negeri ini untuk bersama suami dan menjalani persalinan dengan didampingi oleh dia membuat gue merasa sangat senang. Impian yang belum dia capai kini perlahan semakin berkurang. Anak kami sempat menjalani perawatan cukup intensif karena berat badan yang kurang dari normal. Mengingat nutrisi yang gue beri gak hanya untuk 1 orang, hal itu cukup wajar menurut dokter. Setelah berat badan anak gue stabil, mereka baru diizinkan pulang. Awal-awal perubahan drastis dalam rumah tangga gue terasa berat. Meski dibantu nyokap, gue dan suami gue masih sering menemui kesulitan. Entah gue harus mengorbankan waktu tidur gue sama sekali, atau bahkan suami gue mengalah untuk meninggalkan tugasnya demi anak-anak. Kekakuan suami gue emang hal yang gak perlu diragukan. Dia waktu awal menggendong anak kami pun sampai mencari cara menggendong bayi yang baik dan benar dulu. Kondisinya gak beda kayak waktu motong sosis saat gue ngidam dulu. Anak gue udah kejer, dia masih meliatin dulu beberapa saat sebelum dia gendong. Meskipun kaku, tapi dia banyak belajar dan mau berubah demi anak-anak kami. Kenzo, Kenzi, dan Kinzo adalah nama yang diberikan untuk mereka. Perlahan dengan pasti, mereka tumbuh menjadi bayi yang menggemaskan. Suami kamu udah gak terlalu diem kayak dulu ya, meskipun ngajak ngobrolnya masih kaku, kata nyokap gue yang gue iyakan. Dia emang suka ngajak ngobrol si kembar, tapi cuma sebatas, ayah pulang, dan ayah ngerjain tugas dulu, jadi kalian jangan rewel. Dia gak diem kayak patung sama mereka aja, aku udah syukur mah, kata gue yang membuat nyokap gue tertawa. Mama seneng lihat hubungan kalian sekarang, padahal kamu dulu kelihatan gak suka banget sama perjodohannya, dan kekeh mau sama pacar kamu, kata nyokap gue. Kuncinya ada di waktu yang menjawab semuanya. Waktu bisa mendatangkan dan menghilangkan. Waktu bisa mendatangkan perasaan yang gak ada menjadi ada, begitupun sebaliknya. Dan waktu juga yang bisa menghilangkan kesempatan untuk bertemu orang yang terbaik dalam hidup kita. Gue pegang tangan mama dengan lembut. Ketika kesempatan itu ada dan datang, aku gak mau nyia-nyiain gitu aja. Jadi beginilah sekarang, kata gue sambil mengulum senyum. Anak mama sekarang udah dewasa ya, suara nyokap terharu. Anak mama sekarang juga udah jadi ibu, gue membalas ucapan mama. Makasih karena sekarang aku bisa ngerasain gimana beratnya jadi mama. Setiap perempuan pasti akan mengalami masa-masa ini. Terkadang terasa sulit dan menjenuhkan, tapi kalau lihat kamu sekarang, membuat mama seneng. Keberhasilan dalam mengurus anak emang gak bisa dilihat dalam waktu yang instan. Kalau kamu nanti udah ada di posisi mama sekarang, pasti akan ngerti, kata nyokap yang membuat gue memeluknya dengan erat. Mempunyai anak itu seperti diberi bibit pohon. Pohon akan tumbuh baik jika diurus dan diberi pupuk secara baik dan benar. Kamu gak akan tahu pohon apa yang diberikan ke kamu, sampai bunga atau buahnya terlihat. Ketika pohon menghasilkan buah yang dihasilkan pun belum tentu manis dan enak. Punya anak itu bukan tujuan akhir,
melainkan perjalanan baru untuk kamu, kata nyokap yang membuat gue berkaca-kaca. Saya pulang, ucap suami gue yang membuat gue melepaskan pelukan gue ke nyokap. Gue memilih untuk pergi ke dapur, sementara suami gue mencium tangan nyokap gue seperti yang selalu dia lakukan. Bun, kenapa? Tanya suami gue saat menghampiri gue yang sedang mengusap air mata gue di dapur. Abis ngomong empat mata sama mama tentang menjadi orang tua, jawab gue jujur. Dia pun mengulum senyumannya dan membawa gue ke pelukannya setelah memastikan nyokap gue masih sibuk dengan anak kami. Saya juga harus belajar dan ngobrol banyak sama papa dan ayah nanti. Di saat yang bersamaan, tangisan Kenzi menggema yang membuat Kenzo dan Kinzo yang sedang tidur ikut menangis. Gue menghela napas lelah yang membuat suami gue melepaskan pelukannya dan mencium kening gue. Nanti saya bantu, kamu samperin mamah dulu. Gue menghampiri nyokap dan menggendong Kenzo dan Kinzo yang masih menangis dan menyusui mereka dengan ASI yang sudah diperah di botol hingga mereka berhenti menangis. Kira-kira sifatnya bakal mirip kamu apa suami kamu ya? Tanya nyokap gue yang membuat gue terpaku dan melihat ketiga anak gue. Jangan sampai kayak bapaknya semua, cukup satu kanebo kering yang ada di hidup gue.